Jumpa lagi saudara, edisi kali ini saya akan mengungkapkan antara mitos dan fakta tentang salah pembuatan sajen dan pembuangan bangkai ular di jalan raya bisa menyebabkan petaka atau kecelakaan. Ini saya mulai dari gapura pintu masuk ke kampung kami, dusun kami. Ini ada pelengkung nampak itu, ada tuliskan Dusun Siranogo, Desa Glonggong, itu masuk ke area dusun kami atau rumah kami atau kampung kami. Nah, yang ada ini adalah masih gapuronya. Ini ada luningan cat merah putih itu. Nah, saudara, yang saya angkat ini adalah sajen dulu, sajen yang salah diletakkan, yang salah dibuat. Itu bermula di acara Pak Joko punya hajatan mantu kemarin itu ada 30 sajen yang dibuat. Salah satunya itu diletakkan di gapura ini. Mohon maaf nih, sajennya sudah tidak ada lagi ya. Sajen yang saya maksudkan contohnya itu kemarin saya tunjukkan di ketan sound system itu. Nah, sajen yang diletakkan di gapura pintu masuk ini itu sajennya lengkap. Di satu encek ada berisi pisang, ada berisi nasi, ada berisi rokok, ada berisi macam-macam, dan ditaruh lagi satu takir atau di situ disebut cok bakal berisi telur. Ini jalan Cemoro, ini adalah jalan masuk rumah kami. Nah, itu di sebelah kanan itu ada luningan putih merah itu sajen Pak Jokoman diletak di situ yang lengkap itu. Ada encek dan takir cok bakal. Ini kita masuk langsung ke utara ini, saudara. Ini sudah sampai ke dekat ini utara tikungan arah ke Surat Madiun ini. Nah, ini si utara tikungan itu, kita di belakang kami sebelah selatan itu tikungan yang 50 derajat, kira-kira 15 derajat. Ini saya tunjukkan, ini adalah rambu-rambu kuning itu isyarat jalan menyempit. Dulu memang jalan itu menyempit berupa jembatan, menyempit sekali, hanya 2 kendaraan yang keras. Nah, ini langsung saya ke arah utara. Ini saya langsung berdiri di sisi timur dari Jalan Raya Ponorogo Madiun atau Madiun Ponorogo. Ini tepatnya di utara Balai Desa Glonggong. Nah, tadi rambu-rambu tentang rawan kecelakaan ini selatan rambu-rambu itu, ini ada rambu-rambu lagi, ada black spot area ini rawan kecelakaan ini berada di selatan Balai Desa Glonggong. Saya akan menuju ke selatan lagi untuk menunjukkan rambu-rambu lagi peringatan bahwa di sini ini memang rawan terjadi kecelakaan karena dulunya itu memang jalannya menyempit jembatan itu, tapi sekarang sudah agak melebar, jadi mungkin sudah berkurang kecelakaan. Yang mau saya tunjukkan di sini adalah tentang fakta tentang kecelakaan itu, bukan karena mitos ya. Mitos kan sebagai dari sebab saja itu. Nah, ini adalah ini rambu-rambu bertuliskan kurangi kecepatan sering terjadi kecelakaan. Di sini ini di area ini masih berada di selatan Balai Desa Glonggong. Nah, ini berada di utara jembatan. Nah, itu yang nampak itu jembatan itu. Saudara, ini tayangan ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau mengedepankan mitos-mitos yang ada di kampung kami itu. Memang seperti itu ya, memang faktanya. Ini entah percaya tahayul atau bukan, memang faktanya salah sajen dan buang ular memang sering terjadi kecelakaan, baik itu parah atau tidak parah. Ini saya akan tunjukkan ke arah jembatan, saudara. Jembatan ini ya, ini jembatannya ini sebelah barat yang nampak itu yang parah di situ sebelah barat itu. Ini saya tunjukkan sebelah kiri atau sebelah timur ini jembatannya ini sudah lebar, dulu kecil sekali, hanya muat untuk 2 kendaraan berdampak ekspres untuk simpangannya. Ini sungai ini sungai di sisi timur dan jembatan itu. Yang parah itu di sungai sebelah barat jembatan ini. Nah, dulu biasanya kalau malam-malam sering terjadi kecelakaan, bertabrakan atau tiba-tiba mobil itu jatuh ke dalam sungai. Jadi dengan tidak sadar pengemudi itu tiba-tiba sudah ada di sungai. Nah, ini saya naik ke atas ke arah selatan, tidak ada rambu-rambu seperti belokan, tapi bukan belokan itu, hanya tikungan ini kira-kira 15 derajat, jadi nggak nampak kalau dari utara atau dari selatan. Di sini juga sering terjadi kecelakaan karena nggak kelihatan ngebut. Nah, saudara, saya mulai tayangan ini jalur maut ini sebenarnya di sini dari pom bensin
ngepreh atau melipir itu. Ini di belakang saya ini ada makam Gondangan itu. Nah, kiri itu sebelah utaranya itu ada pom bensin ini. Nah, bermula dari sini pom bensin utara ini sampai pom bensin Glonggong atau Dolopo itu, orang-orang kami menyebutnya ini adalah jalur maut. Itu bagi warga kampung kami itu menyebut seperti itu. Jadi kembali ke cok bakal tadi itu, cok bakal Pak Joko yang diletakkan di depan pintu masuk atau di gapura itu lengkap, ada encek, kemudian ada cok bakalnya. Nah, kata orang sebagian generasi sebut harusnya sajen itu tidak perlu lengkap untuk di gapura masuk, cukup cok bakal saja. Terkadang benar itu dikasih sajen lengkap itu selesai Pak Joko Mantu belum lama atau besoknya itu ada kecelakaan seperti itu konon katanya sebagian orang mengatakan sajennya cukup cok bakal saja, seperti itu terjadi. Kemudian tentang mitos orang membunuh ular, orang kampung kami kemudian dibuang di jalan raya dekat rumah kami ini, jalan ini tidak seberapa lama hari itu juga atau besoknya akan terjadi kecelakaan. Ini memang fakta, memang boleh dikata 90% terjadi seperti itu. Jadi ini saudara, ini dekat kampung kami ini sebelah kiri itu ada proyeknya perahu motor. Ini saya menuju ke arah utara ini dari pom bensin sebelah kiri itu pom bensin Gubres, kemudian saya menuju ke arah utara. Nah, ini di sebelah kanan ini masuk ke rumah saya dari di Gapura itu. Di sini juga saudara-saudara, saya pun menyaksikan sendiri pada satu malam beberapa tahun yang lalu itu, saya duduk-duduk di sebelah timur kan, di rumah itu ada kita bis berhenti di situ menurunkan penumpang dari kru bis itu seperti membuka pintu dan menurunkan penumpang, padahal tidak ada orang turun sama sekali. Saya tahu persis pada saat itu. Jadi bis itu sepertinya menurunkan penumpang padahal penumpangnya tidak ada. Sekarang ini saya jalan menuju ke arah utara. Jadi mitos tentang salah sajen dan pembuangan ular itu boleh dikata sudah dipercayai turun temurun dan memang terjadi seperti itu. Itu dari segi takhayulnya, dari segi spiritualnya atau mungkin jadi mitosnya seperti itu. Namun faktanya saudara, ini kita bicara fakta realita. Jalan ini sangat sempit untuk dua kendaraan. Dan ini jalan ini sangat padat sekali, terlalu datang arus lalu lintasnya kendaraannya ini. Ini kelas jalan ini boleh dikata jalan antar kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Jadi penduduk Madiun Selatan ini mungkin terpadat untuk Kabupaten Madiun paling padat berada di jalur ini. Jadi kanan kiri itu banyak sekali kampung-kampung dan orang-orang kadang itu sembrono, itu penyebab kecelakaan yang sering saya katakan pada human error-nya, sembrono, tidak hati-hati dan waspada. Satu contoh, misalkan dari arah selatan, arah hilir mau masuk ke rumah kami, kita kami itu tiba-tiba dalam jarak dekat turunnya itu ada posisi sebelah kiri marka atau dekat lebih dekat, tiba-tiba mendekati 500 km ngeriting belok ke kanan. Nah, orang belakang yang ngebut tadi itu mesti nunyak-nunyak, apalagi kondisi masuk ke rumah saya gang satu itu turun. Jadi kalau saat ke selatan itu menurun sampai di Sunggul itu. Jadi kalau alah dari pom bensin pohon bambu itu, katanya pohon bambu saudara yang jalur ekspor itu kalau malam itu nggak kelihatan, dari utara itu nggak kelihatan, lampu sorot nggak ada, kalau sedekat baru kelihatan. Itu soalnya turunan dari arah selatan menuju ke utara itu turun. Jadi disitulah jalan sempit, orang itu belok angker wae belok, tiba-tiba dan belakang mungkin nuyaknya. Nah, akhirnya terjadi itu seringnya terjadi kecelakaan karena human error, karena manusia lalai, tidak waspada dan sembrono. Itu lebih kepada itu sebenarnya saya tuh. Ini saudara, ini saya perjalanannya menuju ke utara. Ini sudah sampai ke mana ini mohon maaf, ini saya syutingnya pakai sepeda motor dan kurang mendengar sedikit. Jarak antara pom bensin Gubres Milir ke Glonggong itu sekitar 2 sampai 3 km. Ini jalur mautnya seperti itu. Sebenarnya bukan hanya ini saja,
sepanjang jalan ini antara Wonomadon sampai Wonogo itu memang sering terjadi kecelakaan ini. Ini kita sudah mendekati ke jembatan yang saya masukkan tadi itu di depan itu. Ini jembatan ini dulunya sempit ini. Ini jembatannya ini bisa dari arah selatan. Nah ini curang. Ini jembatannya yang tadi itu. Ini jembatan dulu sempit ini. Ini sudah diperlebar. Dulu malam-malam kedua orang nyemplung di sini, mobil itu nggak sadar. Dan ada orang kata bawa penumpang, ojek itu tiba-tiba di situ bilang, bus tiba-tiba berhenti di situ, kata nurunkan penumpang juga hilang. Memang seperti itu faktanya. Nah, ini saudara, ini saya ke arah utara lagi, ini mendekati Balai Desa Gelonggong. Nah, sebelah kanan itu ada Balai Desa Gelonggong. Mohon maaf, ini saya tidak ambil gambar dengan penuh. Ini pertama kali saya ambil sambil bicara, mohon maaf, ini tidak ada Pak Polisi melihatnya ini, hanya untuk menunjukkan biar hati-hati nih, maksud saya nih untuk semua pengendara, hati-hati. Ini jalannya juga geronjal-geronjal karena tampilan aspal itu duduk-duduk, harusnya rata tapi entah nggak tahu kemana nempel aspal kok mesti agak menduduk gitu, akhirnya geronjal-geronjal. Ini kita pilih jalan yang halus, memang adanya di tengah dekat marga itu halus, tapi itu mesti geronjal. Ini sudah, ini kita menuju ke arah utara. Ini saya masuk Ngerawan ini, ini dekat kanan ini. Sebelah itu ada Gapuro, ada Tugu, ini seperti itu Jaman Majapahit. Ini ke arah Situs Ngerawan. Nah, sudah berarti sampai sini sudah dekat ke area pom bensin Blonggong atau Dolopon. Itu berarti juga tayang ini akan berakhir sampai di sini untuk edisi hari ini. Mohon maaf ya, penyajian yang kurang bagus, kurang menarik syutingannya atau narasinya, dan jumpa lagi di edisi mendatang, mudah-mudahan tidak lagi dan lebih memberi inspirasi dan motivasi dan bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun, jumpa lagi.